Bagaimana kabarnya adik-adik pagi hari ini? Kak Kristal berharap adik-adik dalam keadaan sehat sehingga adik-adik boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Di Minggu pagi hari ini kita akan beribadah bersama Kak Kristal dan juga Kak Teti, ditemani oleh Kak Willy sebagai pengiring musik hari ini. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita akan memulai pujian kita dengan Allahku besar. Adik-adik, kita sudah doa pembukaan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Puji pada Allah. Anak
orang yang mendengar. Sebelum baca Mazmur, tapi jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan membaca Mazmur, tapi sebelum membaca Mazmur kita akan menyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita pakai gerakan. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Setelah itu kita buka Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 6. Kak Binja akan membacakan ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Demikian Mazmur, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu kali lagi memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau waktumu, kalau waktumu, kalau waktumu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau waktumu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau waktumu, kalau waktumu, kalau waktumu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau waktumu. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kak Anggi. Hari ini Kak Anggi akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua. Selama Kak Anggi menceritakan cerita firman Tuhan, adik-adik tetap diam di tempat duduk adik-adik masing-masing ya, mendengarkan cerita yang akan Kak Anggi sampaikan lewat video YouTube ini. Mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan.
sehingga kami dapat bangun memulai aktivitas kami. Sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati masing-masing kami, memberkati Kak Anggi yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong Kak Anggi agar Kak Anggi dapat menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. SPA memberi judul Aku Mau Patuh Pada Allah. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita baca bacaan kita hari ini. Kak Anggi akan membacakannya untuk kita semua. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang yang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kak Anggi bersyukur Kak Anggi boleh kembali menyapa adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Kak Anggi sampaikan saat ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan menceritakan salah seorang rasul yang sering kita dengar. Masih ingat Kak adik-adik kepada rasul ini? Iya benar, ini adalah Rasul Paulus. Kali ini Rasul Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Efesus adik-adik. Ini adalah kota Efesus. Surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus yang berbicara tentang pentingnya hidup dalam kesatuan oleh kasih Allah adik-adik. Penduduk di Efesus merupakan orang-orang yang berasal dari Yunani dan Romawi, sehingga masih ada di antara mereka yang menyembah berhala-berhala, sehingga perbuatan mereka melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Allah adik-adik. Dalam bacaan kita hari ini, di ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Paulus menulis tentang penurut-penurut Allah. Di sini Paulus menyampaikan agar jemaat di Efesus menjadi anak yang penurut dengan melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Lalu muncullah pertanyaan, bagaimana sih Kak cara menjadi anak yang penurut seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Mari kita lihat di ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi menjadi anak-anak yang penurut adalah anak-anak yang hidup dalam kasih Kristus adik-adik. Berarti anak yang penurut, anak yang mau melakukan
kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari ya Kak? Iya benar adik-adik. Contohnya kalau di rumah adik-adik mau belajar, mengerjakan PR, belajar untuk materi ujian besok, apabila besok ada ujian, belajar apapun itu. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, itu juga merupakan belajar ya adik-adik. Jadi belajar itu bukan hanya buku pelajaran, tetapi rohani yaitu Alkitab itu juga belajar. Selain itu, adik-adik di rumah suka membantu mama atau papa mencuci piring dengan saudaranya. Itu merupakan anak yang penurut adik-adik karena selalu melakukan hal-hal yang baik. Setelah itu, kalau di sekolah contohnya apa Kak? Ada yang tahu adik-adik? Kalau di sekolah contohnya apa? Contohnya mendengarkan guru saat guru menjelaskan mata pelajaran yang disampaikan pada saat itu. Bukan hanya mendengarkan guru, tapi saat ada guru yang bertanya kepada adik-adik, adik-adik mau sedia untuk menjawab, saya ingin menjawab Bu. Nah, itu tandanya adik-adik aktif, adik-adik tanggap untuk mencerna, untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh guru-guru adik-adik. Setelah itu, kalau saat jam istirahat, ada temennya yang jatuh, adik-adik langsung sigap menolongnya. Itu juga merupakan perbuatan kasih, yaitu menolong sesama. Selain itu, tidak hanya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan masyarakat sehari-hari, di pasar atau di sekitar rumah. Ada orang yang kesusahan, adik-adik mau berbagi kepada sesama. Itu juga merupakan perbuatan kasih, perbuatan baik yang Tuhan suka adik-adik. Selain itu, Paulus juga menyampaikan di dalam bacaan kita yang ketiga dan keempat, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, jadi adik-adik, tadi kan ada hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Ternyata ada juga hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu percabulan ataupun perkataan-perkataan yang kotor. Contohnya apa Kak? Contohnya hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, yang tidak baik adalah ini, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Saat adik-adik dimarahi oleh orang tua, adik-adik tidur, adik-adik menutup telinga, terus nyanyi-nyanyi, la, aku nggak dengar papa mama. Ada yang kayak gitu, itu nggak baik ya adik-adik. Orang tua memarahi kita bukan karena orang tua tidak sayang sama kita. Justru orang tua sayang, orang tua ingin kita menjadi anak yang jauh lebih baik, yang mau terus belajar, memperbaiki diri, agar senantiasa mau mendengarkan nasihat mereka. Terus, perbuatan yang tidak baik kalau di sekolah apa Kak? Contohnya ini, mencontek. Hayo, siapa adik-adik di sini yang suka mencontek? Nah, ini juga merupakan perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Jika adik-adik mengalami kesusahan menjawab, seharusnya adik-adik terus meningkatkan diri dengan berlatih soal yang akan diujiankan, ataupun membaca buku lebih banyak lagi, agar saat ujian adik-adik lancar menjawabnya, agar adik-adik fokus pada soal adik-adik sendiri, sehingga nanti nilai yang didapatkan juga bagus karena usaha adik-adik sendiri, bukan bagus karena mencontoh hasil teman-teman adik-adik, yaitu tidak baik adik-adik, tidak Tuhan Yesus suka. Lalu ada lagi yang tadi
disampaikan oleh Paulus adalah percabulan. Nah, apalagi ini adik-adik. Oh, ini adalah perbuatan yang jauh sekali buruknya. Tidak perlu dilihat, tidak perlu dilakukan, tidak perlu dicontoh, ataupun tidak perlu ditanam dalam diri kita masing-masing. Karena ini tidak perlu dicontoh. Percabulan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun adik-adik. Bagi adik-adik yang balita, yang belum sekolah, ataupun yang TK, yang masih kecil, kalau misalnya ada orang yang tidak adik-adik kenal, mau pegang tangan adik-adik atau mau cubit pipi adik-adik, wah lucu, itu jangan mau ya adik-adik, karena orang tersebut bukan papa mama adik-adik dan harus adik-adik jauhi untuk berjaga-jaga demi kebaikan diri adik-adik. Nah, kalau misalnya kakak yang kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang pinter sekali main HP, game, ataupun ada iklan-iklan yang dewasa, nah itu jangan terus digali, jangan terus ditonton adik-adik, karena itu bukan asumsi adik-adik ataupun bukan tontonan yang seharusnya adik-adik tonton, karena adik-adik belum cukup umur. Seharusnya adik-adik yang sudah pintar main HP, menggunakan HP dengan hal-hal yang positif. Contohnya apa Kak? Melihat tontonan yang edukasi, yang menggali bakat minat adik-adik untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan kreativitas adik-adik, untuk meningkatkan imajinasi adik-adik agar lebih kreatif. Terus bisa tuh adik-adik buat program yang bagus dari yang sebelumnya, memberikan nilai positif bagi teman-teman yang melihat sosial media adik-adik. Itu jauh lebih baik daripada melakukan ataupun menonton hal-hal yang tidak seharusnya kita tonton. Selain itu, perkataan mulut. Nah, yang sering Kak Anggi dengar, Kak, itu loh Kak jelek, Kak, itu loh Kak bodoh, Kak, itu loh Kak mengeluarkan kata-kata kotor. Misalnya Surabaya kata-kata kotor, ataupun cuk, tak apa gitu kan. Nah itu nggak baik adik-adik untuk dikeluarkan. Jangan dicontoh apa yang telah Kak Anggi sampaikan, mencontoh hal-hal yang tidak buruk itu jangan dicontoh ya adik-adik, karena Tuhan melarang akan hal itu. Mulut kita diciptakan oleh Tuhan untuk mau mengeluarkan kata-kata yang positif yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Memberikan nasihat yang baik, mendukung orang, ataupun mau menyampaikan hal-hal yang membawa orang ke arah yang lebih baik. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita bergosip ataupun mengatai sesama kita adik-adik. Nah, marilah adik-adik akan firman Tuhan hari ini yang mau mengajarkan kita untuk mau belajar menjadi anak yang patuh. Saat orang tua kita sakit, kita mau merawat orang tua kita, mau memberi makan, memandikan mereka sebagai tanda ungkapan sayang kita kepada orang tua kita. Ada juga kita membasuh kaki ibu kita sebagai rasa syukur kita karena kita telah dibesarkan oleh orang tua kita. Meskipun menjadi anak yang penurut bukanlah hal yang mudah ataupun hal yang susah adik-adik, tapi kiranya kita terus mengandalkan Tuhan, meminta Tuhan agar Roh Kudus memampukan kita menjadi anak-anak yang mau terus belajar, mendengarkan perkataan Tuhan, belajar untuk mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat guru ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kiranya Roh Kudus memampukan, menolong, dan menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana Rasul Paulus menyampaikan agar jemaat Efesus menjadi anak-anak yang penurut, yang selalu melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil, meskipun kami masih kecil, tapi biarlah kami terus belajar menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbagai tantangan, rintangan yang kami hadapi dalam kami belajar menjadi anak yang penurut, tapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan tetap memegang tangan kami, Tuhan tetap menuntun kami, dan senantiasa memampukan kami agar kami menjadi anak yang mau taat, mau patuh pada Tuhan, mau patuh pada orang tua kami, mau patuh pada guru kami, pada orang-orang yang jauh lebih tua dari kami, sehingga kami terus meladani kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik perkataan, pikiran, perbuatan kami hari lepas hari. Kiranya semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang penuh dengan hikmat Tuhan, penuh kebijaksanaan Tuhan, yang mengambil segala tindakan kami berpikir terlebih dahulu sebelum kami berbuat, dan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik itu mencontek, baik itu menonton video dewasa, baik itu tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak ataupun melanggar perintah Tuhan. Ampunkanlah kami Tuhan atas setiap salah dan dosa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk KKPA, baik pengurus maupun anggota, kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati kepada mereka agar mereka terus melayani Tuhan dengan segenap hati mereka, terus mengerjakan misi Tuhan dengan penuh ketaatan dan bersatu hati untuk PLKPA yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuhan juga memberkati kami sebagai adik-adik PA dalam tumbuh kembang kami, dalam pendidikan kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, memberikan kesabaran, panjang umur. Kiranya kami dapat menyelesaikan pendidikan kami dengan penuh penyertaan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, sehingga kami mendapatkan nilai yang jauh lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Berkatilah juga kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menambahkan satu usia lagi kepada kami. Kiranya satu usia baru ini kami selalu bersyukur atas sukacita Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas umur panjang, kesehatan yang telah Tuhan berikan, atas orang tua yang penuh dengan kesabaran menjaga dan menuntun kami. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, sehingga mereka dapat bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, sehingga berkat Tuhan melimpah atas mereka, agar kami dapat mencukupi setiap kebutuhan hidup kami dengan baik. Dan biarlah setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada orang tua kami, dapat kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan penuhi dengan kedamaian, Tuhan penuhi dengan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan. Segala keputusan yang Bapak Presiden kami ambil sekiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan persiapan-persiapan pemilu yang akan dilakukan, kiranya Tuhan menyempurnakan setiap persiapan mereka, menjaga fisik mereka, memberkati setiap visi misi para kandidat, kiranya bisa mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang akan mereka ambil nantinya dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga gereja kami, GPIB Bukit Harapan Surabaya. Berkatilah Ibu Pendeta Monica Joris
Sarah Besi, Latu Merisa, dan para PHMJ di dalamnya, bahkan seluruh pengurus komisi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, penuhilah mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka mengerjakan misi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan penuh takut akan Tuhan, dan senantiasa memberikan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mau menyempurnakan setiap doa harapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Boleh nanti dititipkan kepada papa atau mama untuk diserahkan pada kantor gereja. Kita akan pujikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami bisa berikan saat ini ya Tuhan bisa berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah selalu ya Tuhan kami dan orang tua kami ya Tuhan, hanya di dalam penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya ibadah kita akan berakhir. Tapi sebelum ibadah kita akan berakhir, kita akan menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Bagi berdiri adik-adik. Bagi berdiri. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia menandurinya, hidupnya mulia dalam jaya gagah dan seluruh dengan Tuhannya. Percayalah kepada sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Wah, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Ingat terus pesan cerita firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Apapun tantangan, rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menghalangi niat kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang penurut kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun. Kita mau selalu menyebarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, mari kita satu dalam doa. Kak Anggi akan memimpinnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati, menyertai kami dimanapun kami berada. Berkatilah juga kehidupan kami, hari-hari kami sepanjang 1 minggu ke depan.
Kiranya nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.